Kita dibentuk oleh kenangan, di mana masa lalu mengingatkan kita akan sebuah perpisahan. Dan kali ini, sebuah jurnal perjalanan dimulai untuk sebuah pendakian di Gunung Atap dari Pulau Sulawesi, yaitu Pegunungan Latimojong, Sulawesi Selatan. Nah, Gunung Latimojong sendiri menyandang predikat 1 dari 7 Summit Indonesia. Bayangkan, dengan ketinggian resmi 3.474 mdpl, Latimojong membuat hati dan kaki ini bergetar. Karena basic saya hanya seorang pejalan kaki dan seorang penyelam amatiran, tentunya Latimojong sendiri membuat adrenalin saya terpacu untuk mendaki. Di tanggal 15 Februari, dengan semangat yang menggebu-gebu, saya memutuskan menyeberangi lautan dari Pulau Kalimantan menuju Sulawesi Selatan, yaitu lebih tepatnya Pelabuhan Pare-Pare. Nah, di mana dalam sebuah agenda pendakian kali ini, saya tidak melakukannya sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya sedang berada di kota Pare-Pare. Sepertinya di judulnya kalian sudah bakalan tahu ya, kegiatan kali ini saya bakal melanjutkan perjalanan kemana. Cuman ini bukan untuk melanjutkan perjalanan ke Indonesia wilayah timur ya. Ini untuk seputar kegiatan saya untuk bersilaturahmi bersama teman-teman saya yang ada di Sulawesi. Dan kali ini saya bakal melanjutkan kegiatan pendakian bersama teman-teman saya. Jadi sekarang saya berada di mana? Di kota Pare-Pare, Masjid Agung Kota Pare-Pare. Jadi di bawah atau di belakang saya sekarang saat ini itu adalah jalan poros untuk menuju kota Nrekang. Jadi sekarang saya sendiri. Kebetulan beberapa teman saya ada yang sudah melakukan kegiatan perjalanan untuk menuju kota Nrekang. Nah, sekarang saya bakalan melanjutkan perjalanan hitchhiking dari kota Pare-Pare menuju Nrekang kota. Jadi dari situ titik kumpul bersama teman-teman saya, dan besok bakalan melanjutkan kegiatan pendakian, dan terutama kita bakalan register lebih dahulu. Jadi setelah saya sarapan terlebih dahulu, nyemil aja ya, lebih tepatnya makan-makan roti lah. Nah, jadi dari sini sudah prepare kembali dan siap. Oke. Tidak terasa nih, perjalanan 20 jam menyeberangi lautan dari Pulau Kalimantan ke Sulawesi. Setibanya di Pelabuhan Nusantara Pare-Pare, saya memutuskan untuk perjalanan hitchhiking atau backpackeran. Karena masih mengingat momen-momen dulu nih, menuju ke Kabupaten Nrekang, Kecamatan Baraka. Nah, di mana Baraka sendiri, saya akan bertemu kembali dengan kawan-kawan lama saya, yaitu Ardi yang berasal dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Nah, jadi sudah siap melakukan perjalanan. Jadi dari spot Masjid Agung di depan ini bakalan melakukan kegiatan backpackeran kembali. Jadi menurut informasi yang saya dapatkan dari Google, Mbah Google, perjalanan dari kota Pare-Pare menuju kabupaten kota Nrekang itu menempuh waktu kurang lebih 1 jam. Ya, 1,5 jam lah mungkin ya. Karena ini backpackeran, saya tidak tahu perjalanan apakah berjalan dengan mulus ataukah tidak. Yang sepertinya saya bakalan jalan saja terlebih dahulu. Siap. Teman-teman, kali ini juga bukan hanya teman saya Ardi ya. Kali ini ada juga teman saya Mardi yang biasa juga disebut dengan nama lapangannya Landak. Mardi juga berangkat dari kampung halamannya, yaitu Bulukumba. Kali ini tidak sendiri, dia juga ditemani sama saudara satu organisasinya dia juga dalam komunitas pecinta alam, yaitu si Buyung, bisa juga disebut Serigala, dan juga ada satu lagi Mujabir atau Mujair, yang dimana mereka bertiga ini sedang berada di perjalanan menuju Baraka juga. Sekarang tuh sudah pukul 8 dari sini, dari kota Pare-Pare. Mungkin ini sudah termasuk lintas ya, jalur lintas. Sebenarnya di sini sudah pemukiman, tidak terlalu padat seperti ada yang di kota. Jadi dari sini kemungkinan cara termudah untuk mencari
tumpangan untuk sampai ke kota Nrekang. Ya setidaknya kalaupun tidak sampai, sesampainya sajalah dulu untuk hari ini kan. Jadi dari sini masih belum banyak lihat truk-truk yang lewat, kita bakal mencoba. Oke, sepertinya saya bakal melanjutkan perjalanan kembali, jalan kaki saja terlebih dahulu karena masih terlalu pagi ya, masih jam 8. Rutinitas sepeda motor masyarakat lokal sendiri masih cukup ramai, jadi mungkin agak-agak siang sedikit. Saya bakalan untuk Sembari melangkah perlahan dari kota Parepare, saya mengingat kembali akan sebuah perjalanan saya di tahun 2021, di mana yang seharusnya pada saat itu saya sudah memijakan kaki di pegunungan Latimujung. Nah, jadi setelah saya sampai, tadi dapat tumpahan 1 kali ya, alhamdulillah. Sekarang sudah sampai, tiba di Kabupaten Sidrap. Jadi dari Sidrap ini masih menempuh waktu kurang lebih setengah jam, dibilang ya, informasi yang saya dapatkan. Dan dari sini sepertinya bakal lebih mudah karena ini termasuk lintas jalan poros. Masih wilayah mungkin perkampungan ya. Saya sendiri tidak tahu juga untuk wilayah ini apa di depan sudah termasuk kota Sidrapnya atau belum. Tapi yang pasti saya bakalan coba mencari tumpangan kembali. Siap, semangat. Matahari lagi bagus terik. Mudah-mudahan di jalur pendakian juga bakalan secerah ini juga. Oke, semangat. Tidak terasa, perjalanan kali ini terasa sangat singkat sekali. Setelah 4 jam perjalanan, saya sudah hampir tiba di tempat pertemuan. Jujur, saya merasa ketika berada di Sulawesi, ramah-tamah masyarakat sangat-sangat kental sekali. Perasaan ini tidak jauh berbeda dari perjalanan saya di tahun-tahun sebelumnya. Jadi setelah tumpangan ketiga, alhamdulillah saya tidak tahu berada di sebuah wilayah apa, tetapi yang jelas ini sudah masih di seputaran wilayah Kabupaten Sidrap. Dibilang tadi informasi yang saya dapatkan dari sini ke Nrekang kota kurang lebih hampir 35 kilo ya, perkiraan estimasi berarti 30 sampai 40 menit ya. Kalau untuk jarak tempuh normal sepeda motor ataupun mobil untuk menggunakan transportasi, karena saya backpacker seperti ini, ada kemungkinan waktu yang ditempuh bakalan lebih dari yang diperkirakan. Jadi dari sini bakalan mulai kembali karena di daerah Nrekang kota nanti itu menjadi titik kumpul pertemuan antara saya dan teman-teman saya, saudara-saudara saya lainnya. Siap? Jadi sekarang saya sudah berada di Kecamatan Baraka. Dari sini saya memutuskan untuk beristirahat sebentar di area masjid, lebih tepatnya di dekat Pasar Baraka, jadi di sini bakalan jadi titik kumpul atau titik pertemuan saya dan teman-teman saya yang lainnya, yaitu 2 orang teman sahabat saya dari Bulukumba dan 1 orang dari Toraja. Dari sini sepertinya saya bakal melakukan keliling sebentar untuk lihat-lihat, terus sambil cari keperluan logistik buat besok dan untuk makan siang hari. Jadi sekarang tuh sudah pukul 2 siang. Jadi dari sini kita melakukan kegiatan perjalanan sebentar seputar wilayah Baraka. Siap? Setibanya di Baraka sendiri, di keesokan harinya saya dan Ardi memutuskan pergi nih
ke pasar tradisional terlebih dahulu untuk membeli keperluan logistik pendakian nanti. Ya, sembari menunggu 3 orang teman saya yang sedang berada di perjalanan. Wah, beruntung sekali nih. Kebetulan hari ini di Baraka sedang ada kegiatan pasar. Di Baraka sendiri hanya ada terdapat satu pasar tradisional, dan ini juga tempat di mana masyarakat yang ada di perkampungan menjual hasil dari perkebunan mereka di sini. Ya, 18 Februari saya dan teman-teman sudah berkumpul, dan perjalanan kali ini kita lanjutkan dengan menggunakan sepeda motor dari Baraka menuju kampung terakhir. Jarak tempuh sekitar kurang lebih 1 jam dari Baraka ya teman-teman. Jalur pendakian ini juga sudah ditentukan. Kita semua sepakat untuk mengambil jalur pendakian Desa Angin-Angin atau biasa disebut juga via jalur merah. Jadi sekarang kita itu sudah berada di daerah, lebih tepatnya itu Jalan Poros Latimojong, Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Nrekang. Jadi dari sini kita sudah berada di ketinggian 1069 mdpl, dan sekarang saya sendiri sedang menunggu teman-teman di jalur perjalanan menuju kampung atau desa ya, Desa Angin-Angin, dan dari situ nanti start dari pos regis menuju pendakian. Jadi sekarang sedang menunggu teman-teman lain di bawah. Oke. Jadi keputusan ini diambil juga karena sebelumnya teman saya Ardi sudah pernah melakukan pendakian lewat jalur Angin-Angin, dan katanya jalur ini cukup landai, dan di jalur ini juga kita bisa banyak mendapatkan bonus. Wah, benar sekali bukan? Ternyata nasib baik sekarang sedang tidak berpihak terhadap kami. Cuaca yang tadinya terlihat cerah, tiba-tiba hujan mengguyur dengan sangat deras, membuat pakaian di badan kami semua basah. Tetapi itu semua tidak menurunkan semangat kami untuk melakukan pendakian ini. Yang terberat masih belum berlalu. Trek menuju desa masih juga curam, ditambah gerimis mengundang yang tidak diundang, membuat putaran roda motor kami harus berdansa di atas licinnya jalur. Diterpa cuaca yang ekstrim, jadi sekarang trekking dulu menuju Desa Angin-Angin. Sepertinya kita tidak bakalan melanjutkan di perjalanan hari ini. Besok saja di hari ini bakalan memutuskan untuk istirahat di pos regis hari pertama dan melakukan pendakian di besok pagi. Akhirnya kita semua tiba di pintu regis utama Desa Angin-Angin. Setelah hujan reda, tidak lupa juga kami mengisi tenaga dan sembari menghangatkan badan dulu. Oh iya, kita semua di sini sudah selesai mendaftarkan diri untuk melakukan pendakian. Karena terlihat kondisi cuaca juga mulai cerah, kami semua sepakat untuk melakukan pendakian sore hari menuju pos 1 dan ngecamp 1 malam. Kita semua berangkat jam 5 sore dan tidak menutup kemungkinan kali ini kita semua trek malam di perjalanan. Jarak dari pos regis sampai pos 1 memakan waktu tempuh normal kurang lebih 3 jam, dan sumber air pun hanya terdapat di bawah kaki gunung saja di ketinggian 1420 mdpl. Selesai sarapan, saya dan kawan-kawan beres-beres kembali. Perjalanan masih sangat panjang, masih ada beberapa pos lagi yang bakal dilalui hari ini. Kemarin malam kami tiba di pos 1 sekitar jam 10 malam. Dikarenakan kondisi jalur yang licin, kita semua berjalan tidak bisa terlalu cepat. Oh iya, ternyata memang benar adanya. Fisik yang lemah akan tertolong oleh mental yang kuat, tetapi mental yang lemah tak akan membantu sekuat apapun fisikmu.
Satu kata-kata dulu Mardi. Terserah. Satu kata-kata dengan bahasa daerah. Apa? Boyo. Apakah? Capek. Ini Buyung bagaimana? Belum bisa berkata-kata di. Bagaimana Bu Jair? Kentucky. Apa artinya itu, Kak? Nah, jadi setelah beberapa hari jalan, ini jujur hari ketiga. Sekarang kita sudah di puncak pertama tadi malam sampai sekitar jam 7 malam. Ini adalah puncak Pantai Aloan dengan ketinggian 2699 mdpl. Dan sekarang masih ada 3 puncak di depan lagi, dan terakhir itu puncak tertingginya adalah Rantai Mario. Sepertinya ekspedisi kali ini kita bakalan mau mijaki 6 puncak yang ada di pegunungan Rantai Mario. Pegunungan Latimojong, sorry. Dengan 6 puncak, kita jalur via angin-angin, jalur merah. Di sini sekarang sudah jam setengah 8 pagi. Kondisi cuaca sekarang di belakang saya itu sedang berkabut, jadi sementara teman-teman juga di dalam lagi packing. Dan setelah packing kita lanjut jalan karena di sini tidak tersedia sekali sumber air. Maka dari itu kita akan memulai perjalanan lebih awal, dan di pos 5 bakalan masak-masak. Untuk ngecamp ada kemungkinan kita titik terakhir di pos 7 atau pos 5. Lihat saja nanti di perjalanan bagaimana. Sepertinya dari sini bakalan melakukan perjalanan lagi. Siap. Perjalanan pun kembali dimulai. Kali ini tujuan utama kami semua sampai ke pos 5. Kami memutuskan untuk memasang tenda sebentar dan mengisi air, sembari mengisi tenaga juga. Kami memasak persediaan makanan kami di sini. Oh iya, sumber air kali ini hanya terdapat di pos 5 setelah perjalanan dari pos 3. Di hari ketiga pendakian, kami terjebak hujan dan badai yang tiada hentinya. Dengan kondisi jalan yang tertutup kabut tebal, belum lagi kondisi pakaian kami basah semua. Kami semua terpaksa harus menginap lagi 1 malam di pos 5. Mungkin besok baru melanjutkan perjalanan kembali. Di pagi hari, kami semua sudah bergegas menyiapkan perjalanan selanjutnya. Dengan kondisi jalan yang licin dan berkabut, hujan pun turun menemani langkah kami kali ini. Di kejauhan suara teriakan kebahagiaan teman-teman sudah terdengar, menandakan bahwa kita semua sudah berada di puncak tertinggi Rantai Mario, Pegunungan Latimojong. Inilah perasaan yang tak bisa dijabarkan. Hari ini kami semua berhasil mengunjungi puncak tertinggi Sulawesi, Indonesia. Tidak bisa berlama-lama di puncak, kami semua harus berjalan kembali. Seberes disuguhi terpaan badai yang mencekam, jalur pun terasa lebih sulit ketika turun. Semua pertanyaan tentang kenapa dan mengapa kami di sini seakan terjawab.